Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzan Fakhrizal Azmi dengan NRP 500 120 1044. Di sini saya izin menjelaskan sedikit dengan metode eksplorasi geofisika, dimulai dengan pengertian dan juga penjelasan secara singkat, yaitu uh, metode eksplorasi geofisika ini merupakan sebuah ilmu dasar yang merupakan prinsip-prinsip fisika untuk mengetahui dan juga memecahkan masalah yang berhubungan pastinya dengan bumi. Nah, ini juga dapat pula diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bumi dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika yang ditulis oleh Santoso di tahun 2022 ini. Nah, geofisika ini merupakan gabungan dari empat materi-materi dasar dalam sains, yaitu ada fisika, geologi, kimia, dan juga biologi. Nah, geofisika ini terdiri dari gabungan antara geologi dan juga fisika, yang di mana geofisika ini nantinya akan mempelajari prinsip-prinsip fisika meliputi kalor, kemudian ada elektromagnetik, mekanika, dan juga gelombang yang akan kita gunakan dalam struktur bumi dalam geofisika ini. Kemudian di metode geofisika ini ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan, yaitu ada akuisisi data, kemudian pengolahan data, dan juga interpretasi data. Di mana akuisisi data ini ada pengambilan data di lapangan melalui gelombang, kemudian juga elektromagnetik, dan lain sebagainya. Kemudian kita olah datanya itu sebagai data-data yang berbentuk digital. Kemudian kita interpretasikan dalam bentuk gambar, grafik, dan lain sebagainya untuk memudahkan lebih lanjut bagaimana sih sebenarnya geologi dan juga fisika ini digabungkan. Nah, kemudian kita lanjutkan ke materi kedua, yaitu ada struktur dalam bumi, di mana struktur bumi ini merupakan struktur yang biasa kita ketahui, yaitu ada empat struktur utama, yaitu ada lapisan kerak di paling atas, atau disebutnya juga continental crust, dan juga ada ocean crust. Kemudian dilanjutkan dengan mantel, kemudian juga ada outer core, kemudian juga ada inner core. Di outer core ini dengan inner core ini biasanya digabungkan, yaitu ada inti luar dan inti dalam. Dan jika kita beralih ke sebelah kanan, ini ada the main chemical composition, atau biasanya bahan-bahan pendukung atau misalkan bahan-bahan yang memang biasanya terdapat di beberapa struktur bumi. Yaitu di sini ada di lapisan kerak, ada silikon, oksigen, aluminium, iron, kalsium, sodium. Kemudian juga di lapisan mantel itu ada iron, magnesium, aluminium, silikon, dan oksigen. Kemudian di lapisan inti luar ada iron, nikel, sulfur. Kemudian juga di lapisan inti dalam itu ada iron. Kemudian kita lanjutkan ke bagian lapisan kerak. Namun sebelum itu perlu diketahui juga di lapisan-lapisan bumi ini perlu diketahui mengenai sifat fisik dan komposisinya, di mana sifat fisik ini merupakan sifat yang bersifatnya unik dan juga membantu bagaimana kita nantinya mengidentifikasi zat-zat, kemudian juga suhu, ukuran, bentuk, dan warna yang terdapat di lapisan bumi ini. Kemudian juga ada komposisi, yaitu komposisi itu seperti halnya mechanical composition. Jadi sebenarnya lapisan-lapisan yang terdiri dari berbagai batuan ini terbuat dari apa sih gitu. Jadi perlu diperketahui juga untuk pengertian dari komposisi dan juga sifat fisik. Nah, untuk yang pertama ini ada lapisan kerak, di mana lapisan kerak ini merupakan lapisan terluar dari bumi, juga termasuk lapisan tertipis, yaitu sekitar 5-70 km. Kemudian ada di suhu permukaan, kemudian juga ini masanya itu atau beratnya itu sekitar 1% dari massa bumi. Kemudian ini merupakan juga sebagai tempat di mana kita tinggal, kemudian juga ini pastinya menyentuh atmosfer bumi, dan ini terdiri dari batuan dan tanah. Dan ini merupakan salah satu lapisan yang paling tipis dari berbagai lapisan yang pembentuk bumi. Nah, selanjutnya di lapisan kerak ini juga ada terdapat dua tipe kerak, yaitu ada kerak kontinental atau kerak benua, yaitu kerak yang memang biasanya kita injak di bumi. Kemudian ini bersifatnya itu adalah kering, granit, dan juga densitasnya atau padatannya ini kurang padat dibandingkan dengan kerak samudra. Nah, seperti yang telah aku bilang tadi, ada dua jenis tipe kerak, yaitu yang kedua itu ada kerak samudra, di mana kerak samudra ini bersifatnya basal, kemudian lebih tipis juga daripada kerak benua, tetapi untuk densitasnya ini lebih padat daripada kerak kontinental. Kemudian ada lapisan mantel, di mana lapisan
Mantel ini merupakan lapisan kedua di bumi dengan properti fisis atau misalkan sifat fisisnya itu lapisan yang paling tebal yaitu sekitar 2.900 km, kemudian suhunya ini bisa mencapai 2.200 derajat Celcius dan ini merupakan lapisan yang paling berat dan menyumbangkan banyak massa dari bumi ini yaitu sekitar 66% dari massa bumi dan ini sifatnya mengalir dengan komposisinya itu ada batuan cair dan juga magma. Dan ini merupakan salah satu magma-magma yang biasanya kita temukan di gunung berapi. Nah, sebelum kita berlanjut ke lapisan selanjutnya itu, lapisan mantel ini merupakan lapisan yang memiliki beberapa tahap selanjutnya, yaitu ada litosfer, yaitu lapisan antara kerak dan mantel luar, kemudian ada astenosfer, yaitu ada mantel tengah, kemudian ada mesosfer, yaitu mantel bawah, di mana litosfer ini lapisan terluar yang termasuk kerak dan mantel atas, terus kemudian bersifatnya kaku dan juga terdapat beberapa bagian atau lempeng tektonik dari beberapa gunung berapi dan juga penyebab gempa bumi. Nah, ini terdiri dari batu dan tanah. Kemudian ada astenosfer, yaitu mantel tengah, di mana ini merupakan terdiri dari beberapa batuan padat yang mengalir, kemudian juga ini lapisan di mana potongan-potongan litosfer ini bergerak di atas atau batuan batuan padat yang mengalir. Nah, ini juga bisa dianggap sebagai bahan-bahan yang biasanya ditemukan pas gunung berapi itu meletus. Kemudian juga ada mesosfer yaitu lapisan bawah yaitu bersifatnya kuat, kemudian bagian bawah mantel dan juga lapisan antara astenosfer dan juga inti bumi bagian luar. Kemudian kita lanjutkan ke lapisan inti luar terlebih dahulu. Jadi lapisan luar inti luar bumi ini panasnya itu bisa mencapai 4.400 derajat Celcius, bersifat sangat padat, kemudian tekanannya sangat tinggi dengan jaraknya itu sekitar atau lebarnya itu sekitar 6.400 km dari permukaan bumi. Kemudian ini merupakan lapisan dengan berat sebesar 33% dari massa bumi dan juga ukurannya ini hampir bersama dengan planet Mars dan ini juga telah disimpulkan tadi terkait komposisinya itu ada besi, nikel, logam dan iron. Dan yang selanjutnya itu ada lapisan inti dalam bumi, yaitu biasanya ini berbentuk bola padat ya, berjari-jari sekitar 1.220 km, dan ini hampir sama dengan inti luar yaitu bersifatnya padat, dan suhunya ini bisa mencapai 5.500 derajat Kelvin, dan susunan lapisannya ini sama dengan lapisan inti luar itu bersifat ada besi dan nikel, kemudian belerang, karbon, oksigen, silikon, kalium, dalam beberapa persentase kecil. Nah, kemudian perlu diketahui mengenai suhu dan tekanan terhadap kedalaman. Jadi pastinya lebih dalam ke dalam bumi itu pasti suhunya akan meningkat. Kemudian juga lebih dalam bumi pasti tekanannya akan meningkat. Nah, bagaimana sumber internal panas bumi itu dihasilkan atau suhu-suhu yang panas ini dihasilkan dari mana? Jadi yang pertama itu pastinya sebagian besar panas bumi internal itu tersisa dari saat-saat planet kita terbentuk. Jadi sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu itu bumi dan planet-planet lainnya itu pertama kali membentuk ketika benda-benda kecil yang tak terhitung jumlahnya ini bertabrakan dan menggumpal sehingga menghasilkan sebuah energi panas akibat tabrakan-tabrakan momentum tersebut. Kemudian juga adanya proses peluruhan radioaktif di mantel dan juga kerak bumi. Dan ini biasanya ada uranium 238, kemudian uranium 235, thorium 242, sampai dengan potasium 40. Nah, uh, penjelasan mengenai uh, lapisan atau struktur dalam bumi ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.